Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama a'rabi fabala fil masjidi fatanawalahun nas faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da'uhu uhariku ala baulihi sajlan min ma'in aw danuban min ma'in fa innama buistum muyassirina walam tub'asu mu'assirin. Kepada Bapak Ibu dan konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Maka marilah kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu materi bagaimana cara menegur atau menasehati daripada sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam menegur ataupun menasihati sesama tak jarang bukan mendapatkan manfaatnya. Orang yang dinasihati justru merasa sakit hati. Lantas untuk mencegah hal ini perlu kita ketahui adab menasihati, menegur sesama di dalam tuntunan Islam. Maka ada etika dan aturan dalam memberi nasihat, menegur, baik itu kepada istri kita, kepada anak kita, saudara kita, ataupun orang lain. Maka dengan begitu, nasihat yang disampaikan bisa sampai dan diterima dengan baik oleh orang lain. Sehingga jangan sampai yang dinasihati itu sakit hati. Maka itu sangat berbahaya ketika seseorang sudah tersinggung hatinya, apalagi sudah sampai sakit hatinya karena ditegur, karena dinasehati, maka ini akan menjadikan rusaknya persaudaraan, rusaknya hubungan silaturahim, sehingga akan menjadikan kotornya hati kita, ataupun juga kotornya hati saudara kita. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mencontohkan di dalam memberikan suatu teguran yang membuat suatu kesalahan, tapi karena Rasulullah adalah suri tauladan kita, maka sangat luar biasa. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang Arab gunung berdiri, lalu kencing di dalam masjid, maka orang-orang mencegahnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah ia, dan siramlah pada bekas kencingannya itu dengan seember air atau setimba air, karena sesungguhnya kamu sekalian diutus untuk memudahkan,
bukan diutus menyulitkan. Subhanallah. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Hadis ini mari kita renungkan. Bagaimana Rasulullah memberikan suatu sikap akhlak di dalam memberikan suatu nasihat kepada kita semua. Maka di dalam hadis ini terkandung beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah sabar dan senantiasa memberikan contoh. Maka di dalam kita memberikan nasihat, menegur seseorang, kita harus senantiasa punya kesabaran. Artinya tidak tergesa-gesa. Selalu bisa menahan emosi. Selalu bisa menahan daripada tindakan-tindakan yang kemungkinan bisa menjadikan rusaknya hati seseorang. Maka seandainya itu kita temui dalam kehidupan kita sekarang ini. Ketika ada anak ataupun orang kencing di dalam masjid, apa yang terjadi? Pasti dicemooh, pasti ibarat itu dihujat. Kenapa? Dia tidak tahu tentang petunjuk Rasulullah tadi. Maka ini sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim, agar sabar itu di dalam setiap masalah apapun, agar kita itu terhindar dari hal-hal yang buruk. Begitu juga di dalam menyampaikan nasihat, teguran. Kita memang terus untuk selalu bersabar. Walaupun diterima ataupun tidak, kita tetap bersabar. Maka sampai di dalam sebuah hadis di dalam firman Allah surat Ad-Dariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini memerintahkan kepada Muhammad SAW agar tetap memberikan peringatan dan nasihat, karena peringatan itu dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya siap menerima petunjuk. Maka ini perlu disikapi dengan hati yang bening, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang baik. Karena apa? Kalau kita tidak sabar, maka ketika seseorang mau datang mencari petunjuk Allah, maka mungkin dia akan lari. Sebagaimana tadi di dalam petunjuk tadi, bahwa kamu sekalian diutus untuk memudahkan, bukan diutus untuk menyulitkan. Maka di dalam perkara apapun, mari kita untuk selalu memberikan kemudahan bagi orang lain. Memberikan, bukan menyulitkan. Tapi kadang-kadang malah kita menyulitkan orang lain. Maka mari kita muhasabah, evaluasi diri kita, agar jangan sampai tindakan kita yang sebetulnya baik menjadikan ketidakbaikan kepada orang lain. Kemudian di dalam hadis Rasulullah tadi terkandung kasih sayang dan lemah lembut. Maka ini kasih sayang ini harus betul-betul dimiliki. Sebagai seorang yang beriman, maka sampai Rasulullah bersabda, pelan-pelan hai Aisyah,
Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dan kasih sayang dalam segala urusan. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka banyak orang yang salah dalam memberikan nasihat dan merasa paling pintar. Maka adab nasihat menurut Imam Syafi'i sebaiknya dilakukan dengan cara 4 mata. Bahkan jika perlu, rahasiakan waktu dan tempat ketika menasihati istri ataupun orang lain. Maka ini juga harus diperlukan lemah lembut dan kasih sayang. Maka Imam Syafi'i di dalam sebuah hadisnya berbunyi, berilah aku nasihat ketika aku sendiri, dan jauhilah nasihat di tengah keramaian. Karena nasihat di tengah manusia adalah salah satu jenis caci maki yang tidak suka aku dengarkan. Subhanallah. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Ini yang kadang-kadang sering kita dengar, sering kita jumpai ketika seseorang menegur, menasihati di depan orang banyak. Bukan berarti akan menjadikan baik, tetapi akan menjadikan sakit hati kepada orang yang dinasihatinya. Maka ini sangat berhati-hati bagi seorang yang beriman, apalagi sebagai pengurus, sebagai pimpinan yang kadang-kadang menegur daripada siswanya di depan orang banyak. Maka memang tidak boleh di situ. Itu namanya kurang adab. Dikatakan itu termasuk jenis caci maki yang tidak suka aku dengarkan. Maka adab nasihati lainnya yang juga perlu diperhatikan dengan bahasa yang sopan dan tidak kasar. Ini bahasanya sopan dan tidak kasar. Maka Rasulullah itu suka yang lembah lembut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Katakanlah yang baik. Baik artinya baik untuk semuanya. Maka meneriaki, memaki, merendahkan atau memaksa tidak termasuk adab menasihati di dalam Islam, meskipun ditujukan untuk kebaikan. Ini teriak, memaki, merendahkan. Ini termasuk bukan menasihati walaupun tujuannya baik. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun yang sombong dan melakukan kerusakan besar, keduanya diminta untuk berbicara lemah lembut kepada pemimpin sombong itu. Ini kita tidak boleh kasar, tidak boleh. Maka sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka ini sangat penting bagi kita agar kita sebagai seorang mukmin yang pasti akan mengajak, menasihati, itu harus dengan adab, kasih sayang, lemah lembut, sabar. Kemudian yang ketiga adalah niat yang lurus. Bahwa kita menasihati, menegur seseorang itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena kebencian, bukan karena ketidaksukaan.
Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah, sesungguhnya setiap nasihat itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka jangan pernah memberikan nasihat dalam kondisi merasa diri lebih baik dari saudara kita. Karena itu termasuk kebanggaan di dalam Islam. Tentu saja tidak ada manusia yang nyaman jika diberi nasihat dalam posisi yang salah. Berilah nasihat dengan memposisikan diri secara setara, bahwa kita masih perlu belajar, bahwa kita sama-sama banyak kesalahan. Dengan begitu nasihat yang diberikan akan lebih baik. Seperti yang disebutkan, niat perlu diutamakan pada adab menasihati di dalam Islam. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka niat ini untuk mendapatkan ridho Allah semata. Ketika kita menasihati, memberikan teguran agar betul-betul itu niat karena Allah, maka didasari karena Allah, maka harus dengan sabar, kasih sayang, lemah lembut. Jangan sampai seseorang itu tersinggung. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah sesuai dengan ilmu. Sesuai ilmu. Sejauh mana keilmuan saudara kita yang dinasihati, kita harus paham. Maka ada beberapa orang yang menasihati tanpa pengetahuan yang cukup. Mereka hanya menasihati berdasar prasangka atau dugaan tanpa tahu faktanya. Maka kita harus betul-betul memahami siapa yang harus saya nasihati, siapa yang harus saya tegur. Maka ini paham dulu siapa dia. Mungkin bisa anak buahnya atau mulai pimpinan kita, bisa. Maka itu perlu nasihat, yaitu dengan cara lemah lembut. Yang kelima adalah menerima dengan keikhlasan. Maka sebagai seorang muslim, baik yang menasihati maupun yang dinasihati, semuanya harus betul-betul karena Allah. Maka sebagai seorang muslim wajib untuk menerima nasihat itu dengan lapang dada. Maka harus semuanya lapang dada. Maka seorang muslim itu siap menasihati dan siap dinasihati. Yang dinasihati taslim kalau dia merasa salah. Maka orang yang dinasihati itu salah, maka dia harus taslim. Orang salah dinasihati, maka akan seleh. Orang salah dinasihati, tidak mau, maka akan toleh. Maka ini perlu kejiwaan yang bersih di dalam jiwa seorang mukmin agar siap dinasihati. Maka tanda ikhlas itu adalah apabila didengarkan kesalahannya, ia tidak merasa panas hatinya. Tidak juga ngeyel. Justru ia mengakui kesalahannya dan mendoakannya. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Konco ngaji yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.